Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parampah Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu GKE Parampah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat minggu pagi ini kami dapat menerima hari yang baru, menikmati kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami datang dengan hati kami yang penuh dengan kerinduan kami, mau memuji-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami, setiap anak-anak yang siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terambil dari Alkitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 dengan tema ibadah yang benar. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Jagoan Kristus, tahukah kalian bahwa air adalah benda yang sangat berharga? Sebab manusia dan hewan tidak mungkin hidup tanpa air. Terlebih lagi dalam konteks hidup di tanah Palestina. Tidak mudah mendapatkan air pada zaman Tuhan Yesus. Mungkin zaman sekarang dengan teknologi modern, air sudah bisa didistribusikan ke setiap rumah. Zaman dulu, sumber-sumber air dan sumur-sumur sangat jarang. Orang yang membutuhkan air sangat bersusah payah memindahkan air dari sumur ke rumahnya, yang jaraknya bisa beberapa ratus meter. Bahkan, kadang mereka harus pasrah ketika sumber itu kering. Tuhan Yesus memberikan gambaran yang jelas tentang air hidup yang Ia tawarkan. Konteks dengan cara mendapatkan air dari sumber yang tak dapat diharapkan selamanya. Air hidup itu akan selalu mengalir dalam diri kita. Air itu adalah lambang Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus melalui Kristuslah yang telah menimbulkan kehausan rohani yang sangat dalam di hati banyak orang. Roh Kudus pula yang menyediakan air hidup untuk memenuhi kehausan itu. Berikan air hidup yang mengalir dalam diri saudara kepada orang yang masih haus secara rohani. Sekarang, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan satu pujian dengan judul Alkitab. Adik-adik kepada untuk berdiri. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sampai pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu meskipun secara online. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mengalami sukacita dan pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Kami rindu mau bersama-sama membaca firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah, agar kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12 dengan perikop penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12 dengan perikop penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Adik-adikku, jagoan Kristus, amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk menjangkau bangsa-bangsa. Mengapa bangsa-bangsa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya hanya akan terlaksana apabila berita Injil Kerajaan Allah
sudah diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Artinya, Tuhan Yesus hanya akan kembali apabila semua suku bangsa sudah terjangkau. Suatu bangsa disebut terjangkau apabila telah ada gereja yang terdiri dari bangsa setempat yang siap menjadi saksi bagi bangsanya sendiri. Karena itu, tujuan Tuhan memberkati kita adalah agar kita dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan memberikan dana untuk membiayai misi Allah menjangkau bangsa-bangsa. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, marilah kita menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau kami masih ada hanya oleh kemurahan Tuhan. Ya Bapa, tadi kami memuji memuliakan nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat tertanam di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Tetap beriman kepada Allah. Hari ini kakak akan bercerita tentang pengalaman seorang anak yang naik gunung bersama dengan ayahnya. Anak tersebut bernama Ishak. Siapakah dia? Adik tentu masih ingat kisah minggu yang telah lewat. Setelah penantian yang sangat panjang, maka Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama anak itu Ishak. Anak itu menjadi kesayangan ayah dan ibunya. Setelah Sarah istrinya, Abraham melahirkan Ishak. Maka dalam tenda Abraham dan Sarah rasanya ada kebahagiaan. Bagi Abraham, Ishak adalah seluruh kekayaannya dan seluruh kebahagiaan dalam hidupnya. Bagi Abraham, Ishak itulah tanda kasih Allah dan kesetiaan Allah. Tiba-tiba suatu hari Allah mendatangi Abraham dan berkata, "Ambillah anakmu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaranku." Abraham tidak percaya akan apa yang dia dengar itu. Mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang diberikan oleh Allah kepadanya, anak yang menjadi keturunannya, dan anak yang sangat ia kasihi,
Nah adik-adik, lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Perjalanan yang sukar. Abraham bangun pagi-pagi, keledainya disiapkan, roti dan air dipersediakannya untuk beberapa hari. Ia juga mengikat kayu bakar. 2 orang hambanya dia panggil untuk mengikutinya, dan kemudian ia mengajak Ishak mengikutinya. Mereka berempat berjalan. Tidak ada yang berbincang untuk menanyakan perjalanan mereka. Tetapi tiba-tiba Ishak bertanya, "Ayah," katanya, "kita akan memberikan korban bakaran kepada Allah. Kayu dan api kita bawa, tetapi di manakah domba yang akan dikorbankan?" Kemudian Abraham menjawab, "Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba itu." Lalu mereka meneruskan perjalanannya dan sampai di tempat yang ditentukan Allah. Di sana sudah ada batu-batu yang besar. Bersama dengan Ishak, Abraham menyusun batu-batu yang besar untuk dijadikan mezbah. Kemudian kayu bakarnya diletakkan di atas mezbah itu. Abraham mengikat kedua tangan Ishak lalu meletakkannya di atas kayu bakar pada mezbah. Ishak tidak melawan apa yang dilakukan oleh ayahnya, dan kemudian Abraham siap untuk melakukan apa yang dikatakan Allah. Tiba-tiba terdengar suara dari surga memanggil Abraham. Abraham menjawab, "Disinilah aku." Lalu malaikat Tuhan berkata lagi, "Jangan kau apa-apakan anakmu Ishak. Sekarang aku mengetahui bahwa engkau benar-benar takut dan patuh kepada Allah, sehingga bersedia mengorbankan anakmu yang sangat kamu kasihi kepada Allah." Segera Abraham melepaskan tali ikat pinggang anaknya, lalu dipeluknya anak itu. Abraham merasa lega karena di saat dia menoleh, dia melihat ada seekor domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan. Allah pun mengulangi perjanjian kepada Abraham bahwa Allah akan memberkatinya dan akan membuat keturunannya semakin banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Hidup Abraham sangat diberkati Tuhan oleh karena imannya yang teguh. Nah adik-adik, melalui cerita firman mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang tetap beriman, setia kepada titah atau firman Allah, dan percayalah senantiasa berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Adik-adik seperti Bapak Abraham. Adik-adik, kiranya cerita firman Tuhan yang telah kakak sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adikku, untuk meresponi cerita firman Tuhan tadi, mari kita bersatu dalam doa, sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita, yang bersama nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adikku, lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa tadi kami sudah mendengar cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh guru sekolah minggu kami, yaitu Kak David. Biarlah Tuhan melalui cerita sekolah minggu tadi tentang Bapak Abraham, tentang kesetiaannya, tentang imannya, kami pun dapat menjadi anak-anak yang setia dalam iman kami dan tidak pernah putus asa dalam menantikan janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan kepercayaan dan kesetiaan kami, ketaatan kami pada titah dan firman-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan atas berkat-berkat-Mu juga mengalir dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, tak lupa kami menyerahkan juga guru-guru sekolah minggu Jemaat GKI Parapa di tempat ini. Kiranya senantiasa diberkati mereka semua ya Tuhan, dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan untuk melayani setiap kami anak-anak-Mu, di mana setiap minggunya guru-guru sekolah minggu mempersiapkan diri untuk melaksanakan perekaman. Biarlah diberkati itu semua Tuhan, dengan berkat Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga mereka, dan seluruh harapan masa depan dan cita-cita mereka.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga orang tua kami, ayah, ibu, dan seluruh sanak saudara dan keluarga kami. Kiranya senantiasa Tuhan berkati, pelihara dan lindungi mereka semua Tuhan. Tak lupa juga menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggumu, kami yang sedang dalam masa pendidikan Tuhan Yesus. Biarlah seluruh anak-anak sekolah minggumu Tuhan pimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam masa pendidikan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, dan sungguh-sungguh bersekolah sesuai dengan harapan kedua orang tua dan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Tuhan Yesus yang kami akhiri bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Adik-adik, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyi "Hendaklah masing-masing memberi". Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, pengalaman merupakan cara belajar yang bisa dilakukan oleh segala lapisan usia.
Pengalaman bisa menjadi guru yang baik asal kita mau belajar. Hal yang sama juga ditegaskan, pengalaman pahit bisa ikut menentukan mutu kehidupan seseorang. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa mengolah pengalaman hidup menjadi lebih baik atau tidak? Seruan ratapan ini untuk mengajak orang untuk berani untuk menerima kenyataan itu, untuk mengakui di hadapan Allah bahwa yang gagal melaksanakan kehendaknya pantas dihukum. Pengakuan ini juga berarti keterbukaan untuk dibimbing dan diperbaharui dalam kehidupan. Jika ada yang mengaku bersalah, tidak untuk dipermalukan, tetapi jadi titik tolak pembaruan sikap hidupnya, dan penderitaan juga menyadarkan orang akan perspektif dan kesalahan sebelumnya. Pertobatan adalah jalan yang tepat untuk membangun kembali sikap yang benar. Sebesar apapun ujian kita, itulah yang menentukan kehidupan seseorang ke depan. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah sekolah hari Minggu GKM Parapah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita menyanyikan satu pujian dengan judul Ada Satu Sobatku. Adik-adikku yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKM Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.